Yuri dari SMA Negeri 12 Semarang bisa memperkenalkan diri dulu, Bapak dan Ibu. Selamat pagi Pak Agung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua untuk menjadi juri di dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan duta lingkungan SMA Negeri 12 Semarang ini. Saya sendiri Mariono, kemudian di sebelah kanan saya Ibu Heri Royuningsih dan di sebelah kiri saya Cici Sri Mulyan. Terima kasih Pak Agung, semoga semua kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Ini dulu karena nanti bikin modelnya terakhir aja, Pak. Jadi saya di sini kolonial atau masyarakat sekitar. Itu satu contoh benar supaya dilakukan. Jadi itu tujuan apa yang Pak tanyakan. Jadi kreativitas itu muncul sehingga nanti bermanfaat tidak hanya untuk Ananda, tapi iya lingkungan, sehingga ke depan negerimu ini tidak banyak dengan sampah. Ya, nah itu gambarannya. Ya, yang terakhir Pak Mati ditanyakan kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, P5 yang Anda lakukan kemarin, ya, termasuk bolong-bolong, eufori dan sebagainya, ya, itu kalau dikaitkan, dihubungkan dengan keimanan dan ketakwaan, apa? Jadi hubungannya dengan keimanan dan ketakwaan itu diharapkan siswa-siswa itu bisa seperti mencerminkan. Jadi kan kita kan semua itu melalui proses dan juga kita itu harus apa ya istilahnya ya juga harus menjalankan proses itu satu persatu terlebih dahulu, terus juga harus mengikuti peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat. Nah, diharapkan siswa-siswa itu juga bisa mencerminkan itu dalam bidang misal keagamaan seperti itu, dimana dengan membangun sikap ketakwaan, ketaatan kepada Tuhan. Ya, yang dimaksud Pak Mar begitu. Jadi tadi Pak Mar bilang kamu buat bolong-bolong, bebori dan sebagainya. Kaitannya dengan keimanan itu apa? Gambarannya begini ya. Jadi kamu membuat itu kan ada tujuan. Biar air nanti meresap. Kalau air meresap ke dalam air itu kamu cinta nggak sama bumi? Daripada timbul banjir kan? Kalau kamu buat sampah, nanti sampah itu bermanfaat nggak untuk kesuburan? Nah itu berarti kamu menyayangi terhadap bumi, tumbuhan, itu ya. Nah itu yang dikembangkan dan menjadi satu pemikiran sehingga nanti Ananda akan menjadi generasi-generasi yang punya kreativitas, yang punya kepedulian terhadap ya. Terima kasih. Jadi tambah monggo begitu. Terima kasih. Kaitannya dengan sampah, ya. Menurut kalian mana yang lebih penting antara mendaur ulang sampah dan mengurangi sampah? Lebih penting mana antara mendaur ulang sampah dan mengurangi sampah? Menurut saya itu yang lebih penting itu untuk mengurangi sampah itu sendiri. Nah, jadi kita mengurangi sampah itu kan bisa meminimalisir daripada jadi sebenarnya sama-sama pentingnya ya, tinggal kita cara menyikapi
untuk membuat daur ulang sampah itu bagaimana, mengurangi sampah biar tidak menjadi gunung. Ya. Nah, kaitannya masih dengan sampah. Kalian mungkin pernah melihat tumpukan gunung sampah yang menghiasi sudut-sudut kota itu, atau bahkan yang daerah banjir kanal itu ya, kadang kan malah kali-kali itu banyak. Ya, kira-kira bagaimana itu menurut pendapat kalian? Menurut pendapat kami, tumpukan tersebut itu karena akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat dan juga kayak kurangnya dari perhatian dari pemerintah. Ya sudah, mungkin dari Bu Cici. Ya. Terakhir ya. Ya, ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu masuk ya. Jangan tegang. Nyantai ya. Ambil nafas dulu. Oke, sudah? Ya. Ya, pertanyaannya gampang saja. Tadi proyek kelima itu apa saja lagi? Yang sudah Yang dibaca. pertama itu kewirausahaan, kearifan lokal, dan gaya hidup berkelanjutan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan itu apa? Kemudian apa contohnya yang sudah kalian lakukan? Kemudian bagaimana cara menerapkan itu di teman-teman kalian juga? Apa yang dimaksud dengan tadi gaya hidup berkelanjutan? Adalah cara hidup Gaya hidup berkelanjutan itu adalah cara hidup di mana memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sekitar. Terus cara atau contoh dari gaya penerapan gaya hidup berkelanjutan itu sendiri itu pertama penggunaan sampah, Mengurangi sampah, bukan penggunaan sampah. Mengurangi sampah, terus mendaur ulang, ya. menggunakan transportasi alternatif, terus setelah itu menghemat air juga itu termasuk dan listrik. Setelah itu mengurangi konsumsi daging dan mengganti menjadi mengonsumsi organik. Ya. Bagaimana mengajak teman-teman kalian untuk menggunakan gaya hidup yang berkelanjutan ini? Teman-temannya diajak atau bagaimana caranya? Itu menurut saya itu tuh harus dimulai dari diri saya sendiri. Jadi saya itu juga harus menerapkan gaya hidup berkelanjutan sendiri, mencontohkan ke teman-teman. Setelah itu saya itu akan seperti kayak menggunakan sampah plastik seperti itu, menabur, dan juga harus memberi wawasan tentang gaya hidup berkelanjutan itu seperti apa sih, dampaknya itu seperti apa. Dampaknya apa, Mbak? Kalau kita tidak menerapkan gaya hidup berkelanjutan? Dampaknya itu merusak lingkungan, itu terus rusaknya seperti apa? merusaknya seperti misal sampah-sampah yang bertumpukan itu merusak ekosistem, merusak air gitu. Apa Mas? membunuh mikroorganisme, Oke. Terus sama menimbulkan penyakit enggak kalau sampah Iya, yang sama. menumpuk seperti itu? Betul. Ya kan polusi udara juga, ya kan banyak. Kalau sampah itu tidak dirawat dengan baik atau diolah dengan baik, itu dampak negatifnya juga banyak. Tetapi kalau diolah dengan baik juga akan beri manfaat yang banyak juga. Ya, yang ada semua Pak Mahal menceritakan yang dari beberapa hari terkenalkan. Ini namanya jadi Reki. Ilham enggak ya? bukan ilham pertama itu 14. Pak. Oh, 43 baru. ini tiga ya, tiga ya. Cici dan Nabil ya. Iya. Oke, beberapa hal yang sudah Mama tanyakan tadi yang menjadi satu hal yang harusnya nanti akan memotivasi Anda semua yang ada berdua bagi duta-duta lingkungan yang tentunya paham dengan tentang
pelaksanaan P5 ya untuk masa depan negeri ini. Ya, harapannya begitu. Ya, sehingga tujuan pelaksanaan P5 yang digelontorkan dan dikatakan oleh pemerintah ini ada hasilnya, ya tidak ada sekedar hasil produknya saja, tapi justru karakter. Wali kelas juga tidak apa-apa, nanti wali kelas biar mengirim ke Wali kelas sudah. ya. Oh iya, iya. Iya, terima kasih Pak. Ayo, yuk musik. Sepedanya hubungan ke apa ya? Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Duta 104, saya Ilham Tami Bisira. Saya Rasya Akaila Putri Sasita. Kami ingin mempresentasikan progres proyek yang kami pelajari. Jadi selama proyek ketiga ini kami sudah mempelajari 5 hal dan membuat 3 hal. Yang pertama yaitu kami mempelajari tentang gaya hidup berkelanjutan, yaitu upaya kita untuk membuat bumi ini senantiasa menjadi lebih sehat. Yang kedua yaitu tentang perubahan iklim yang disebabkan oleh global warming. Global warming adalah pemanasan global yang disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, dan kebakaran hutan. Yang ketiga yaitu kami membuat kampanye berupa poster yang bertujuan untuk menghimbau teman-teman agar senantiasa menjaga kesehatan bumi. Yang keempat, kami membuat lubang resapan biopori yang bertujuan untuk mengurangi sampah organik dan juga emisi gas, dan juga untuk membuat tanah supaya menjadi lebih subur dan tanaman di sekitar menjadi lebih sehat. Yang kelima, yaitu kami membuat karya dari sampah anorganik berupa tutup botol yang bertujuan untuk mengasah kreativitas siswa dan mengurangi sampah anorganik. Ini yang dari tutup botolnya. Terus ini beberapa poster dari kelas kami. Di kelas kami poster dibuat secara pribadi dan diposting di IG masing-masing supaya lebih baik dan lebih banyak tersebar di media sosial. Poster ini dari kelompok 1. Laut bukanlah tempat sampah. Mari kelola sampah dengan bijak mulai hari ini. Belum di print ya? Sengaja tidak kami print karena kami ingin menerapkan di proyek ketiga ini, yaitu untuk mengurangi sampah berupa sampah kertas. Ya banyak kan. Zaman digital itu lebih. Iya. Seberapa peduli kamu dengan lingkungan? Ya. Oke. Ananda Tama sama Kaila, ya. Sama Rawani dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Terima kasih. Ya, kenalkan Tamar, kemudian di sampingnya dan samping Pak Ahmad yang Cici. Terima kasih partisipasi kalian untuk kegiatan ini. Dari beberapa penjelasan tadi, ya,
Ananda sudah mempresentasikan ya kegiatan-kegiatan yang kalian laksanakan selama kurang lebih 2 minggu ini. Ada beberapa hal yang ingin Pak Margali nanti ya, sehingga pemahaman Ananda dalam kegiatan ini akan menjadi ya. Yang pertama, yang Pak Mar ingin mengetahui dari Ananda berdua. Saat ini Ananda melaksanakan kegiatan tentang P5. Nah, di dalam P5 itu ada beberapa komponen yang tentunya bermanfaat bagi Ananda semua. Ya, yang komponen-komponen itu tentunya harus diaplikasikan di dalam kehidupan sehingga tujuan dari P5 ini akan tercapai. Jika Ananda berdua bisa menggambarkan apa tujuan P5 itu dan aplikasinya dari masing-masing komponen di dalam kegiatan harian selama 2 minggu ini apa? Yang pertama, komponennya kan ada mandiri. Di sini kami membuat lubang bioporinya secara mandiri dan tanpa bantuan dari ibu bapak guru. Ibu bapak guru hanya menjelaskan bagaimana cara membuat, lalu kami mempraktekannya secara mandiri. Yang kedua ada beriman. Kan sudah dewasa Pak, harusnya sudah tahu tentang kewajibannya. Apalagi ini masalah tentang agama sama yang maha kuasa di Pak. Yang ketiga yaitu ada Babineka Global. Jadi kami membuat ini juga untuk kepentingan global, yang artinya tuh ini tuh bisa menjadi hal yang baik untuk kedepannya karena untuk merawat bumi kita ini. Gotong royong harus meningkatkan kesadaran untuk lingkungan sekitar Pak. Dan juga gotong royong tuh saat kita membuat lubang biopori dan juga melubang-lubanginya dan juga membuat tempat sampah ini tidak mungkin kalau kita sendirian dalam melakukannya. Kita pasti gotong royong dalam satu kelompok, bahkan dalam satu kelas kita juga saling membantu. Yang kelima yaitu ada benaras kritis. Benaras kritis yaitu saat pembuatan pasti ada kendala-kendala yang hari itu juga harus kita lakukan. Contohnya kekurangan kabel cracknya itu, terus lubangnya kurang dan lain-lain. Terus berani mengambil resiko. Gitu ya. Ya. Oke, beberapa sudah Anda jelaskan. Nah, sekarang yang ingin Pak Mar tanyakan adalah penerapan Ananda berdua ya, sebagai pemuda-pemuda harapan bangsa yang nanti harus berusaha untuk menjaga ya bumi kita, berusaha untuk menjaga agar bumi menjadi negeri yang baik, negeri yang makmur, negeri yang bersih ya. Dalam kegiatan P5 contohnya sudah Anda lakukan selama 2 minggu ini yang bisa diaplikasikan secara langsung yang nanti akan bermanfaat untuk kehidupan masa depan. Yaitu dengan lubang biopori tersebut, karena lubang biopori pastinya tidak hanya berguna di dalam tahun ini, tapi kita bisa menyuruh atau meminta bantuan kepada adik-adik kelasnya untuk selalu menjaga lubang biopori, atau mungkin tahun besok, tahun kurikulum merdeka yang besok kita bisa menambahkan lubang biopori lebih banyak lagi di SMA Negeri 12, bahkan bisa di sekitar SMA Negeri 12 untuk mengurangi gas karbon dioksida. Salah satunya itu ya. Kemudian tujuan secara umum untuk P5 P5 yang berarti ketiga ini atau semua tujuan umum pelaksanaan P5 itu khususnya dalam kegiatan kurikulum merdeka. P5 ini kan dilakukan secara langsung. Ini untuk mengantisipasi kalau ada lulusan dari SMA tetapi tidak kuliah mempunyai bekal untuk melakukan wirausaha atau untuk membuat lubang biopori. Di situ kita bisa lubang biopori kita membuat video tutorial bisa diupload ke YouTube. Terus kemarin kita kan sempat berwirausaha, jadi kita bisa
Kalau tidak melanjutkan kuliah, kita bisa berwirausaha dan mempunyai bekal. Skill. Ya, mempunyai skill. Skill. Ya, skill. Kemudian pengaplikasian khususnya gotong royong. Kemarin sudah buat Bipori, gotong royong bareng-bareng sampai untuk semua ikannya dan sebagainya. Nah, Anda pernahkah Anda melihat di sekitar Anda sekalian, di RT, di RW, saat ini kebiasaan gotong royong itu masih berjalan bagus atau tidak? Dari saya sendiri, saya kan tinggalnya di desa, Pak. Nah, di situ gotong royongnya masih sangat bagus. Contohnya dari Pemuda Karang Taruna di tempat saya, setiap bulannya selalu ada kegiatan bersih musola. Yang kedua yaitu saat 17 Agustus, itu selalu mengadakan lomba 17 Agustus yang dikelola oleh seluruh masyarakat. Gitu, Pak. Menurut saya juga tinggal di desa masih sangat bagus, Pak. Apalagi bila ada masalah bisa diselesaikan dengan baik. Gotong royong juga baik. Oke, itu yang Anda amati di sekitar lingkunganmu karena lingkungannya lingkungan pedesaan. Bagaimana dengan kondisi-kondisi di masyarakat perkotaan atau bahkan di perumahan-perumahan yang belum begitu ke arah kota besar? Di perumahan-perumahan banyak kejadian-kejadian saat ini antara tetangga satu dengan tetangga yang lain tidak kenal, ya, ada tetangga satu dengan tetangga yang lain pada saat ada yang sakit justru mencari pertolongan dari luar, tidak dengan tetangganya, tidak tahu kalau tetangganya sakit dan sebagainya. Nah, itu menurut Anda berdua, ya, gejala yang harus diatasi atau gejala yang harus dibiarkan saja atau perlu sesuatu yang membuat masyarakat ini menjadi paham dengan tadi Pak Mat katakan gotong royong dan kepedulian. Kalau menurut saya itu merupakan sesuatu yang harus diatasi. Tetapi kalau kita mengatasinya sendiri itu tentu tidak bisa, Pak. Karena hal itu tuh kan dari kesadaran diri masing-masing. Jadi mungkin kita membuat himbauan dari media sosial agar dari diri sendirinya tuh ada kesadaran kalau sesama tetangga tuh harus saling kenal, saling gotong royong dan saling membantu. Kalau menurut pribadi saya, Pak, kalau bisa saya ingin jadi gubernur. Presiden. Terus mendatangi perumahan itu untuk meningkatkan kesadaran di orang-orang perumahan itu, saling kenal, saling gotong royong. Ya, Jadi penengah. ya, luar biasa, tujuan yang mulia. Iya. Itu yang Pak Mat inginkan. Semangat Optimis. generasi muda memiliki optimisme, ya, membangun apa? Itu membangun akhlak, moral, budi pekerti. Itu nomor satu. Tidak hanya menghasilkan ini produknya saja, bukan itu tujuan minimal. Bukan hanya menghasilkan produk tong sampah, ya. Fokus yang Anda lakukan adalah memperbaiki, ya, menanamkan budi pekerti, ya, sopan santun, disiplin, kejujuran dan sebagainya yang ada di dalam P5 tadi, ya, sehingga nanti tujuan akhirnya akan tercapai. Yang terakhir yang ingin Pak Mar tanyakan, setelah P5 2 minggu ini Anda lakukan, bahkan kemarin di semester 1 sudah melakukan beberapa kegiatan. Nah, dari 2 pengalaman pelaksanaan P5 ini, adakah gambaran kalau tadi Ananda kalau menjadi seorang gubernur itu kan berarti akan ada suatu rencana, ada keanganan, ada cita ke depan. Ananda berdua punya cita, harapan atau program nanti ke depan akan melakukan apa untuk meningkatkan dan pelaksanaan P5? Jadi untuk kedepannya sekarang kan di era digital ya Pak.
pastinya kita bisa kayak membersihkan tempat, terus kita video agar masyarakat-masyarakat di seluruh Indonesia itu bisa meniru, karena itu adalah berdampak positif. Seperti contohnya sekarang ini yang lagi terkenal tentang lingkungan yaitu tentang Pandawara. Nah di situ kan mereka melakukan pembersihan di kali, di sungai. Nah mereka itu menguploadnya di media sosial, terus mengajak teman-teman yang mau ikut serta melakukan pembersihan lingkungan tersebut. Menurut saya juga gitu Pak, kalau bisa next project itu membersihkan selokan-selokan yang ada di depan. Oke, bagus ya. Jadi minimal begitu karena kita ini era digital, kami menyasar dari informasi dengan melalui informasi bagus ya. Dan nanti teknis pelaksanaannya untuk dilaksanakan diaplikasikan. Berkaitan dengan kertas tadi ya, kalian kan untuk apa hasil kalian tadi tidak di print biasanya ya. Sekarang berkaitan dengan kertas, coba apa yang harus kalian lakukan untuk melakukan pengolahan sampah kertas secara berkelanjutan? Secara berkelanjutan. Iya. Sampah kertas yang sudah dicoret-coret itu kalau kita kreatif kita bisa diaplikasikan dengan jurnal. Kan banyak siswa-siswi yang senang membuat jurnal. Nah, jurnal itu kan memerlukan keestetikan. Biasanya kertas yang disobek-sobek atau diruwet-ruwet itu menjadi daya tarik tersendiri terhadap siswa-siswi yang senang atau gemar dengan jurnal. Mungkin bisa menambahkan, Ilham? Kalau saya tentang kertas, Iya. kalau tentang kertas jangan dibuang sembarangan, kan ada sampah organik, anorganik juga. Itu kan sampah anorganik dibuang di air. Bisa didaur ulang nggak itu? Bisa jadi apa? Dijadikan kertas kembali yang mungkin memang tidak utuh kertas yang bersih, tetapi itu seperti yang saya bilang tadi bisa jadi kertas jurnal untuk nulis-nulis atau untuk melampiaskan emosi, misalnya seperti itu. Berarti Larsa bisa biasa melampiaskan emosinya ya lewat kertas. Kertasnya berwel-wel. Nah itu kaitannya dengan kertas. Kemudian satu pertanyaan lagi, apa yang kalian lakukan untuk menghindari munculnya sampah kemasan makanan dan minuman yang sekali pakai untuk kehidupan sehari-hari untuk menghindari ya? Dari saya sendiri mungkin menggunakan tempat atau tempat minum yang tidak sekali pakai itu Bu. Jadi ke kantin tuh bawanya botol, atau mungkin di sekolah menerapkan gaya adiwiyata, yaitu jangan ada sampah plastik yang dibawa ke dalam sekolah. Jadi nanti bisa di depan sekolah tuh disediain tong sampah, jadi yang mau makan pakai plastik tuh jangan dibawa ke sekolah Bu, jangan dibawa ke dalam, nanti harus dihabisin di situ dulu, baru dibuang di tempat sampah itu dulu, baru boleh masuk. Jadi di sekolah tuh jangan memakai sampah plastik, apa lebih baiknya memakai kertas atau tempat minum, tempat makan yang tidak sekali pakai. Bisa kantin juga ya? Iya, kantin juga. Dari botol-botol plastik itu ya? Iya, kantin. Bisa menambahkan? Kalau saya itu yang nggak setuju. Nggak setuju yang mana maksudnya? Memakai sekali pakai. Oh iya. Kalau bisa harus memakai piring dan gelas yang nggak sekali pakai. Karena plastik kan Lihat bawa bekal, banget. berarti mengurangi sampah. Ya mungkin dari Bu Cici cukup. Monggo saya serahkan Bu Yayu. Ya. Selamat pagi Mas Ilham dan Mbak Larsa. Iya. Ya. Pernah jalan-jalan ke mana misalnya? Ke mall, bukan mall, kekayaan yang ada di Semarang ini misalnya tempat wisata. Tempat wisata alam. Iya. Iya. Kemana misalnya? Ke Curug Lawe Bu. Oh, Curug Lawe. Mas Ilham kemana? Saya lupa. Saking tegangnya ini. Ya, sebagai generasi muda,
Bagakah kalian dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia, terutama kekayaan pariwisatanya? Pastinya sangat bangga ya Bu, karena kan di Indonesia tuh banyak sekali pantai, banyak sekali air terjun, banyak sekali wisata-wisata alam seperti itu. Ya, Mas Ina? Bangga, Bu, tapi yang bikin nggak bangga itu masyarakatnya, Bu. Ya, yang bagaimana? Yang suka buang sampah sembarangan, yang saling kayak menyepelekan gitu. Ya, ya. Apalagi kekurangan dari pariwisata di Indonesia itu apa? Mungkinnya kurang tempat sampah ya Bu. Kadang kan ada tempat pariwisata yang sampahnya tuh udah full banget tapi belum dibuang. Terus juga kurangnya kesadaran dari pengunjung. Udah ada tulisan jangan buang sampah di sini, malah buang sampah di sini. Udah disediakan tempat sampah, malah dibuangnya di samping tempat sampah seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan agar tempat pariwisata itu kelihatan bersih dan nyaman pengunjungnya di situ? Mungkin kan pasti di suatu tempat wisata ada yang tukang bersih-bersihnya itu. Yeah. Nah itu bisa menghimbau akan membuang sampah sembarangan. Dan juga mungkin di tempat pariwisata alam disediakan denda. Dan juga denda itu bukan cuma untuk menakut-nakuti, tetapi dilakukan. Contohnya kalau ada yang buang sampah sembarangan bisa didenda berapa atau didenda dengan apa supaya lebih sadar dan pengunjung yang lain itu yang sadar akan sampah menjadi lebih nyaman. Mas Eno bisa nambahin? Ya walaupun masyarakat Indonesia ngeyel-ngeyel, Termasuk ya? itu udah didenda masih menyepelekan. Ya, memang. Ya. Oke, jadi tidak hanya sampah saja, tetapi kadang di tempat toiletnya itu ya perawatannya juga masih kurang, itu ya menjadi kekurangan dari pariwisata di Indonesia. Tetapi kalau di Indonesia memang kita banyak sekali ya tempat wisata, sehingga sebagai generasi muda jangan sampai pesimis bahwa pariwisata di Indonesia itu lebih baik daripada negara lainnya. Sehingga sebagai generasi penerus saya minta untuk menularkan bahwa kalau belum mainlah di dalam negeri, di tempat wisata di Indonesia, tidak usah ke Malaysia, ke Singapura ya memang kita perlu ke sana-sana, tapi paling tidak kita cinta pada tanah air kita lah, gitu ya. Ya, karena ada kedua terima kasih partisipasinya ya. Ada hal yang pertama sampaikan karena ada kedua tetap semangat ya untuk menjadi generasi penerus bangsa yang bisa menjadi suri teladan bagi teman-teman yang lain, khususnya anak sebagai duta lingkungan ya, untuk berani mengingatkan, berani memberikan contoh dan suri teladan pada teman-teman yang lain, sehingga kondisi negeri kita ini menjadi negeri yang bermahrifah loh jinawi ya, kata tentu tidak harjo kalau orang Jawa ya, yang membuat kita bangsa Indonesia ini menjadi generasi dan bangsa yang tentram ya, tidak ribut kalau kacanya diri, tidak ribut dengan tetangganya, tidak ribut dengan suku bangsanya, dengan agamanya, ya, tapi kita menjadi satu kesatuan. Makanya terima ada kebinekaan yang harus kita junjung bersama ya ya, baik karena ada kaitannya. Bernuwun ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Doakan wes luar biasa. Gubernur Jawa Tengah. Iya, Bagus. Cita-cita sendiri ya. Ya, dilanjut. Melanjut. 10 minggu. Salam. Hasil karyanya Pak Kading Wijowo ya.
ide sederhana menjadi produk luar biasa. Maju bersama, lestari Lestari lingkungan lingkungan kita. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan 10.4 ingin memperlihatkan buatan tong sampah dari bahan. Yang pertama, kita harus memilih dari tutup botol terlebih dahulu mana yang akan dipakai. Yang kedua, cuci tutup bersih. Yang ketiga, yang keempat dipasangi tali. seperti ya cara pemasangan dilakukan seperti setelah semuanya sudah dipasang tali pin dan ditutup dan dibuat tutupnya. Kantong sampah dari sampah Putri Sasita. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Alia Rahman sebagai wakil duta dari School 3. Di sini saya sedang membuat sebuah alas. Dan sana sedang merangkai model tempat tutup botol dan merangkai. Oh, yang pojok sana itu ya Mas ya? Seru ya, menyenangkan ya? Ya, menyenangkan. Mungkin nanti kelas 11. Wah, bismillah, amin Pak. Tidak hanya tutup botol aqua, Ya, yang lain. mungkin tutup botol yang lainnya, minyak, ya toh, bisa tutup oli dan sebagainya, gitu ya. Siap Pak. Ya. Assalamualaikum. Ini yang tadi acara pemilihan duta lingkungan di SMA Negeri 12 Semarang. Panjenengan hadiah